Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Qala habibuna wa sayyiduna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-hadits atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sobat kebenak dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, tepat pada hari ini kita sudah memasuki di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hari-hari di mana masa-masa yang seharusnya kita lebih meningkatkan amaliyah dan kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Dan bagi orang-orang yang beriman tentu ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini ada rasa haru dan sedih dalam dirinya, karena berarti sebentar lagi dia akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka sebagai umat muslim yang beriman, kita seharusnya mengevaluasi diri kita, apakah amaliyah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, ataupun apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, terlebih di 20 hari yang lalu. Apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sehingga kita dapat mengevaluasi diri kita agar di 10 Ramadan terakhir ini kita bisa lebih meningkatkan nilai ketakwaan dan kebaikan kita agar bisa kita lakukan. Para sobat kemenak yang dirahmati Allah, tentu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang atau mengenai 10 terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu sebagaimana hadis beliau, takhurul lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita disuruh atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Bahkan juga disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hanya mengandalkan semangat ataupun keinginan kita beribadah pada 1000 bulan, rasa-rasanya tidak mungkin. Maka di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan, mari kita lebih bersemangat, mari kita jemput kemenangan di bulan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Dan beberapa hal yang Al-Fakir bisa sampaikan atau kita lakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini ialah, yang pertama itu adalah Qiyamul Lail atau salat malam. Sebagaimana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau menyampaikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa saumin wa naumin fa idza kana al-'ashru samra wa shaddal ma'zara. Artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau berkata pada 20 hari yang pertama di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengkombinasikan antara sholat dan puasa dan tidurnya. Namun jika telah memasuki 10 terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya menjauhi istri-istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Bisa kita pahami bahwa
ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan menjauhi istri-istrinya. Ini dimaksudkan adalah beliau sangat bersemangat untuk menyambut 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga, ketika malam 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau juga senantiasa mandi, kemudian memakai wangi-wangian agar terlihat fresh dan terlihat bersemangat menyambut 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW yang sudah dikategorikan sebagai manusia yang maksum, manusia yang dipelihara dari dosa, tetapi beliau sebegitu semangatnya untuk menyambut 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka kita sebagai umatnya yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kealfaan ini, maka seharusnya kita juga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita serta ibadah kita di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Para sobat Kemenak dimanapun Anda berada. Dan yang kedua adalah perbanyak iktikaf. Nabi Muhammad SAW di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, beliau senantiasa melazimkan untuk beriktikaf, untuk bertafakur dan untuk menjalankan ibadah beliau dalam iktikafnya. Sebagaimana ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau menyampaikan bahwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifal ashral awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa kita lihat bahwa dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad yang sudah sebegitu subhanallah amaliyahnya, yang sudah sebegitu dijaga oleh Allah dalam semasa hidupnya, tidak pernah melewatkan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mari kita evaluasi diri kita, apakah kita hanya menunggu ataupun kita ingin juga menjemput kemenangan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan yaitu mohon ampunan kepada Allah. Saat menjumpai di 10 terakhir bulan Ramadan ini, tentu kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi, agar termasuk sebagai orang-orang yang ghufirallahu ma taqaddama min dambi, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya seperbuatan kita selama kurang lebih 11 bulan ini. Ada salah satu doa yang dianjurkan bagi kita untuk membaca doa tersebut, yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Maka di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita meningkatkan ibadah kita, bukan hanya ibadah kepada Allah tapi juga kepada makhluk-makhluknya, perbuatan kebaikan-kebaikan yang kiranya bisa kita lakukan atau kita manfaatkan. Sobat Kemenak dimanapun Anda berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.